sekalian, jemaah Masjid Al-Islam berdoa selamat pagi yang berbahagia. Yang pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Anugerah baik itu yang sifatnya rohaniyah ataupun yang sifatnya zahiriyah, lahiriah. Rahmat dan nikmatnya senantiasa menyertai hidup kita. Demikian pula hidayah serta taufiknya dan juga ma'unahnya. Dengan itu semuanya kita bisa menjalani kehidupan dengan sesama, insyaallah. Dan mudah-mudahan kita selalu berdoa Allah untuk terus kita lestarikan anugerah tersebut, utamanya kita tetap meminta agar rahmat Allah selalu dicurahkan kepada kita sampai pada kehidupan kita di alam akhirat. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Hadirin bapak-bapak dan ibu yang berbahagia, rahmatullah. Kalau kita mencoba merenungi bahwasanya derajat kita sebagai hamba Allah itu ditentukan di hadapan Allah, ditentukan dengan tingkat ketakwaan kita kepada. Jadi yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah atau di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang bertakwa itu digambarkan memiliki ciri-ciri yang di awal surah Al-Baqarah itu digambarkan, yaitu orang yang beriman dan sekaligus orang yang berislam. Penjelasan di dalam surah Al-Baqarah bagian awal ayat 1 sampai ayat 5 itu menggambarkan tentang orang, sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama, yang bahwasanya Al-Quran itu diturunkan Allah sebagai petunjuk untuk orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di situ Allah sebutkan pertama yang beriman kepada yang gaib. Puncak dari kegaiban itu adalah wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak kegaiban. Memang di dalam kehidupan kita ini kita seringkali bertemu dengan hal-hal yang gaib. Tetapi kalau kegaiban itu kan bisa dikatakan sangat relatif. Salah satu bentuk kegaiban yang sampai saat ini tidak bisa kita rasakan dan tidak bisa kita dapati itu adalah keniscayaan akan masa depan. Ini kan kita nanti mau terjadi apa pada kita ini kan kita nggak tahu kan. Walaupun kita boleh memprediksi, tapi prediksi itu kan tidak selamanya benar. Yang lebih lagi adalah kegaiban tentang zat Allah. Bahkan Allah secara tegas menyatakan bahwa la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Tuhan itu tidak bisa dijangkau baik dengan absar, dengan penglihatan mata hati sekalipun mata batin sekalipun tidak bisa dijangkau oleh makhluk yang bernama manusia. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai nanti di surga, sampai nanti di akhirat. Padahal kita seringkali mendengar bahwa nanti kalau di surga dunia mata tinggi bisa melihat wajah Allah kan gitu. Kalau seandainya Allah nanti di surga bisa dilihat oleh mata manusia, berarti Allah terbatas. Allah yang kita temui di surga dengan Allah yang sekarang itu adalah berubah, beda. Berarti kalau sekarang tidak bisa, besok juga nggak
Cuma cara Allah bertajalli artinya memberitahukan kepada hambanya yang bernama manusia sehingga ia betul-betul mengenali bahwa itu adalah perwujudan Allah. Allah tidak kurang cara. Dahulu Nabi Musa itu pernah memohon kepada Allah, ya Allah, aku ingin melihat wajah-Mu, gitu. Amdur ilaika, hari ini amdur ilaika, Tuhanku, tolong tampakkan dirimu supaya aku bisa melihat Engkau. Sehingga ketika Allah bertajal itu menampakkan diri tapi dengan caranya Allah. Apa yang terjadi? Kilatan cahaya yang sedemikian dahsyat, bahkan sekilatan cahaya itu menghantam tebing-tebing batu di gunung hancur. Musa melihat sekelebat kilatannya itu pingsan. Itu baru sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Nah, makanya kalau nanti seluruh jadi di Allah, manusia nggak akan mampu melihat itu, nggak akan mampu. Cuma Allah akan bertajalli, iya. Cuma bagaimana tajallinya Allah, alam kita nggak tahu. Karena kalau sampai tidak tahu lagi dengan mata zahir manusia walaupun sudah ada di surga, itu berarti Allah terbatas karena bisa dirangkum, bisa dicakup, bisa dikuasai oleh indera penglihatan. Walaupun termasuk apa yang namanya disebut dengan al-basar, basirah, penglihatan batin misalnya. Jangan mampu kapasitas manusia sebagai makhluk yang kecil yang terbatas untuk menampung keagungan wujud dan berat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita percaya. Maka paling enak itu kalau kita percaya kayak orang-orang yang tingkat pengetahuannya sederhana ini pas. Siapa orang-orang Badui? Orang Badui itu kan cara berpikirnya sederhana, tapi mengenal. Ditanya, kalau kamu bersyahadat, artinya kan kamu bersaksi. Yang kamu saksikan apa? Bahwa hanya Allah Tuhan yang layak disembah. Apa pernah kamu melihat Allah? Apa mendelok? Untuk mengetahui kambing kan rasanya yang kandang berdua, karena jalan itu ada yang pilih berjalan di itu bukan cara berpikir yang sederhana, tapi kan jelas nggak bisa dibantah. Di jalan ada kotoran ayam, oh berarti orang pilih ini kan itu saja. Dan dengan melihat tanda-tanda wujud Allah yang merupakan semua buah atau hasil dari af'alnya Allah, perbuatan Allah. Apa yang kehidupan ini, alam semesta ini kan semua kan ciptaan Allah. Orang perlu menjelok Allahnya kayak Allah boleh mencipta. Kayak Anda melihat bangunan masjid ini, pastikan ini dirancang oleh seorang arsitek atau insinyur yang merancang seperti ini. Untuk mengetahui bahwa ini yang merancang insinyur atau arsitek yang memang ahli bangunan, apakah dengan budaya oma ini tak rongi, apa enggak usah kok, enggak perlu. Yang penting karyanya nyata. Meyakini Allah itu seperti itu. Enggak perlu belum wujud aslinya, yang penting jelas karyanya. Salah satu bentuk karya ya kita ini kan karya Allah. Kita ini kan hasil perbuatan atau karya ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yu'minuna bil ghaib. Nah, di dalam kriteria orang-orang yang bertakwa di awal surah Al-Baqarah tersebut itu dijelaskan ada 3 unsur dari rukun iman. Satu, iman kepada Allah, yaitu digambarkan dengan iman kepada yang gaib. Kemudian nanti iman kepada kitabnya, kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya. Dan juga iman kepada hari akhir. Sementara rukun Islamnya disimbolkan atau digambarkan dengan 2 hal, yaitu setelah syahadat, yaitu juga 3 hal sebenarnya. Iman kepada gaib, yang gaib itu kan bagian dari rukun iman, dan juga rukun Islam karena bersyahadat artinya persaksian tentang keesaan Allah. Berarti sama-sama 3.
iman kepada Allah dan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kemudian melaksanakan perintah Allah yang berupa amal ibadah, ya atau amal ubudiyah, melaksanakan sholat, yang mana sholat itu kita kenal sebagai suatu perbuatan atas perintah Allah dalam rangka membangun hubungan yang dinamis dan aktif antara seorang hamba dengan Rabb-nya, dengan Khalik-nya. Sholat. Yang lain amal yang sifatnya amal berkaitan dengan hablum minan nas, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan hartanya, sebagian hartanya yang telah diterima sebagai rezeki dari Allah kepada orang yang memerlukannya, menafkahkan sebagian harta. Ini artinya kan 3, 6 yang 3 menjadi unsurnya rukun iman, dan yang 3 sebagainya menjadi unsur rukun Islam. Ini berkaitan. Nah, terkait dengan masalah kalau masalah yang namanya sholat itu dan juga termasuk nafkah atau menafkahkan harta di jalan Allah itu boleh jadi sudah kita kasih. Tapi sampai sekarang kita percaya kepada kitab Allah. Wa mimma alladhina bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, dan juga beriman kepada kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau. Nah, ini kan yang agak muskil ini bagi kita adalah mengimani kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kenapa muskil? Karena saat ini untuk menelusuri kebenaran. Tapi kalau kita disuruh mempercayai kitab yang ada sekarang yang diklaim oleh orang lain yang nanti dulu kan itu kan. Kenapa? Ya kita harus uji benar atau tidak ini kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab-kitab yang wajib kita imani apa saja? 1, Taurat. 2, Zabur. 3, Injil. Di luar itu apakah masih ada kumpulan wahyu lagi? Ada, tapi tidak disebut Alkitab, tapi disebut Sohifah atau Suhuf. Ada yang berpendapat bahwa yang ada para nabi untuk bimbingan hidup mereka seperti itu, tapi tidak dijelaskan bahwa alam apakah karena memang belum terbiasanya kebiasaan menulis. Tapi kalau yang disebut Alkitab itu adalah himpunan wahyu yang tertulis dan dihimpun menjadi satu bentuk semacam mushaf yang kita kenal itu, sehingga ia bisa dipelajari dan mengandung syariat, mengandung hukum-hukum. Maka kata kitab itu kan terambil dari kata kataba. Kataba itu artinya menulis. Maka Alkitab itu yang berarti ditulis. Dan Nabi Musa sendiri pun tahu ketika menerima wahyu itu kan juga melalui atau diberikan lembaran yang berupa kayak apa? Kalau orang Jawa bilang sahabat, tahu sahabat? Kayak lembaran batu yang menulis, yang itu ada tertulis perintah-perintah Allah yang kita kenal dengan nama 10 perintah Tuhan. 10 perintah Allah. Itu yang disebut dengan Alkitab. Maka kalau mereka mengklaim bahwa ini sebagai salinan dari kitab yang diturunkan kepada Musa, atau ini salinan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud, atau ini yang diturunkan kepada Nabi Isa, kalau Anda mengklaim
ya silahkan, tapi kan kita perlu memuji. Karena memang dalam fakta sejarah bahkan dari kalangan pemeluk agama mereka sendiri itu pun banyak mengatakan ada unsur-unsur isi dari kitab-kitab tersebut yang memang sudah diganti atau dipalsukan atau dihilangkan. Itu bukan dari tujuan orang tua, tapi justru dari para sarjana atau katakanlah sekolah-sekolah atau katakanlah ilmuwan-ilmuwan dari kalangan agama mereka sendiri. Nah, kalau kita cukup mudah sebenarnya untuk mengetes itu benar-benar isi sebagai isi kitab yang terdahulu atau bukan. Cukup gampang bagi kita loh ya, yaitu bahwa selama isinya tidak bertentangan dengan apa yang dikandung oleh Al-Quran, itu bisa kita terima. Itu bisa kita terima. Karena apa? Karena pertama, agama yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia itu sejatinya satu. Sejatinya satu. Seluruh agama yang diturunkan Allah sejatinya bisa disebut dengan agama Islam, yaitu dengan pengertian berserah diri kepada apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti kata seperti itu. Islam itu memang dulu para nabi kita, nabi yang diceritakan dalam Al-Quran seperti misalnya Nabi Ibrahim dan yang lain-lain, mereka juga mengatakan bahwa anak awalul muslim. Muslim itu bentuk kata yang menunjuk pelaku perbuatannya Islam, orangnya disebut muslim. Jadi mereka ketika menjalani kehidupan agamanya itu dengan sistem atau dengan cara yang disebut dengan berislam, pasrah kepada apa yang ditetapkan dan diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun untuk dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad tidak diberi nama Islam sekalipun, tapi orang-orangnya, para nabinya mengatakan wa nahnu lahu muslimun, kami semua itu berserah diri berislam kepadanya, kepada Allah. Ini berkaitan dengan kitab ya. Kalau Al-Quran jelas itu kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan kenapa kita harus percaya sepenuhnya bahwa isi Al-Quran yang kita baca, yang kita terima sampai saat ini adalah benar-benar wahyu yang diterima oleh Rasulullah. Itu jaminannya bukan apa-apa. Jaminannya adalah kandungan dari kitab itu sendiri, baik secara redaksi kebahasaan, redaksinya, susunan kata-kata dan kalimatnya, pilihan kata-katanya, dan juga kandungan isinya. Semuanya itu mencerminkan bahwa ini tidak mungkin kalau dikarang oleh manusia. Walaupun orang di luar Islam seringkali menuduh agama Islam Al-Quran itu jiplak dari sana lah, atau karangan Muhammad lah, atau Muhammad dibisiki syaitan lah, atau macam-macam ya, macam-macam. Tapi kan yang jelas kandungan Al-Quran sendiri secara tegas menolak berbagai macam seperti itu. Bukan siapa-siapa, Al-Quran itu sendiri yang menolak. Karena memang secara historis pemberian wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu bisa diukur dan bisa dibuktikan dengan kesaksian orang-orang yang hidup sezaman itu. Karena begitu terima wahyu, Rasulullah tidak dendam sendiri, tapi apa? Diceritakan dan diperintahkan untuk ditulis sebagai bentuk pengabdian, pelestarian dari wahyu yang turun, sehingga sampai akhir masa kerasulannya atau pengabdiannya semuanya tercatat secara jelas. Tercatat secara jelas.
yang menyebutkan bahwa agama Islam ini Muhammad ini Al-Quran ini karangan Muhammad sendiri. Kalaupun seandainya tujuan itu akan dibenarkan, kita jangan bertanya-tanya, maksud iya sih itu karangan Muhammad? Maksud kalau itu karangan Muhammad kok justru banyak menyebut nabi yang lain, nggak nyebut namanya sendiri? Yang banyak dikisahkan justru paling banyak itu Nabi Musa. Berapa ratus kali nama Musa disebut? Lebih dari 100 kali disebutkan nama Nabi Musa. Gila. Nabi Isa aja jauh lebih banyak disebut. Nabi Muhammad itu lebih dari 6 kali disebutkan dalam Al-Quran nama Muhammad. Maksudnya kalau karangan sendiri kan nama sendiri yang ditonjolkan toh. Biar viral kalau zaman sekarang biar terkenal kan mesti namanya sendiri yang disebut. Kok malah ceritanya ada di berbagai surat itu bolak-balik ceritanya Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa. Bahkan di dalam surat Al-Qasas itu kisah Nabi Musa ini sangat lengkap gitu. Mulai dari ketika ia di surat Al-Qasas dan surat Al-Qasas itu seperti saya lengkap banget. Mulai dari dihanyutkan ke dalam sungai, ya. Dia ditemukan oleh keluarga Fir'aun, kemudian dia melarikan diri dari kejaran tentara Fir'aun karena membunuh orang Mesir. Itu mestinya kan kisahnya Nabi Muhammad malah nggak ada. Kisahnya Nabi Muhammad yang diasuh oleh seorang perempuan dari keturunan Kalimantan, dari Barisan atau Kalimantan saja. Orang ceritakan ini dengan orang. Gila. Kisah perjalanan Nabi Muhammad berdagang nggak ada kecuali nggak ada sama sekali. Kan aneh, mestinya kan tentang kejujurannya, tentang kehebatan pribadinya ketika sebelum menjadi nabi nggak ada. Secara eksplisit di dalam Al-Quran nggak ada. Tapi makanya itu secara langsung dari Al-Quran sudah membantah bahwa Al-Quran itu dari Muhammad al-Karangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa seperti ini. Yang ada itu bantuan yang lebih sama. Nah, cuma boleh jadi pertanyaan kita begini. Kalau di bagian surat atau di bagian awal surat Al-Baqarah itu Al-Quran dikatakan sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, hudan lil muttaqin. Dari kalau dilaku la raiba fihi, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi di dalam surat Al-Baqarah, ya, itu nanti disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Jadi di sini hanya untuk yang bertakwa, tapi di sini kalau di Al-Baqarah yang bagian tengah, bagian akhir, kok untuk manusia sendiri. Padahal kalau dikatakan petunjuk bagi manusia, iya kalau manusia itu beriman, kalau mau menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi bagi yang tidak beriman, apa bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk? Maka pertanyaannya seperti itu kan? Apa ada orang-orang yang tidak beriman itu mau memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk kehidupannya? Ya, ternyata kalau kita saksikan secara bersama, mereka memang tidak mengambil petunjuk dari Al-Quran secara langsung, tapi bahwasanya ada perbuatan atau tindakan manusia itu yang memang mau tidak mau harus mengikuti apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Artinya mereka mengikuti penjelasan Al-Quran walaupun tidak mereka sadari. Itu kan hanya petunjuk untuk manusia. Contohnya apa? Banyak sekali. Sekarang misalnya manusia itu kan diberikan oleh Allah satu petunjuk yang sifatnya itu fitrah, yang disebut dengan fitrah. Ini kan Al-Quran
fitrahnya ini bukan hanya yang sifatnya rohaniah, tetapi juga yang bersifat lahiriah sekali. Kalau misalnya ada seseorang sejak kemarin sampai hari ini kok nggak makan, itu yang dirasakan apa? Lapar. Kok dia tahu apa? Saya ngomongin sopan nanti lah. Loh, dia nggak ada tahu, tapi kan merasa daya. Kalau perasaan gitu jenenge lapar itu orang gini. Dan otomatis tergerak untuk mencari makan, bisa menghilangkan rasa lapar. Jadi sopan. Itulah yang disebut dengan fitrah. Dan ini bagian dari sunnatullah, berlaku untuk semua manusia, baik dia beriman ataupun tidak beriman. Orang beriman ataupun beriman ahli ibadah, orang makan semuanya mengalir. Gila. Tidak hanya mentang-mentang beriman disuruh dosa orang yang kamangan mengalir. Itu sunnatullah. Karena Allah kan memiliki banyak hukum, kan? Tidak hanya hukum syariat, tapi juga ada yang disebut dengan sunnatullah. Nah, di mana sunnatullah itu berlakunya universal, tidak hanya berlaku untuk orang yang beriman saja. Kalau rasa lapar itu mesti orang harus beriman, kan semua pasti kan dimakan. Kepanasan di tempat itu, merasa haus dari air itu sudah sunnatullah. Nah, bagaimana kalau manusia bisa karena dia biasa melalui fitrahnya. Maka itu disebut penunjukan bagi manusia, bagi tidak beriman sekalipun itu kan bagian dari dan itu nanti juga bisa menjadi penjelasan tentang petunjuk itu. Kalau bagi orang yang beriman jelas Al-Quran jadi semuanya beruntung. Bagi orang nanti kalau yang berkaitan dengan hukum-hukum alam kan banyak manusia yang mengambil manfaat dari sana. Ilmu alam ini ada berita pernah tersebar di medsos itu bahwa ada satu kasus di Amerika Serikat. Dua orang ibu sama-sama melahirkan pada hari yang sama di sebuah rumah sakit. Yang satu melahirkan bayi perempuan, yang satu melahirkan bayi laki-laki. Tapi akibat kecerdasan perawat bidannya itu dalam meletakkan, yang satu percaya bahkan itu pokoknya anak ini semai laki-laki, seorang ibu mengatakan seperti itu. Tapi si ibu sipir ya sama mengklaim enggak, anakku sing mana? Geger. Setelah kita DNA kok kebetulan itu juga mirip gitu, kebetulan itu sehingga dokternya itu kesulitan menetapkan bahwa alam tak benar tak tidak. Tapi ini sebagai salah satu tambahan informasi dan wawasan kita. Kalau memang Allah tidak berbeda apapun sehingga sang dokter kandungan pun bingung menetapkan untuk menentukan bagaimana memutuskan bahwa bayi si laki-laki milik si ibu A atau si B itu susah. Walaupun sudah dilakukan tes DNA, akhirnya dokternya tadi yang ahli kandungan itu ingat bahwa dia punya kenalan seorang ahli ginekologi juga, ahli kebidanan juga dari Saudi Arabia yang beragama. Nah, selama ini kan si dokter Amerika yang bukan beragama Islam itu kan mengetahui bahwa dalam Islam itu katanya segala persoalan itu bisa dicarikan pemecahan solusinya dari jalan keluar. Diteleponlah temannya yang dari Arab Saudi. Arab Saudi itu bagaimana cara mengatasinya? Akhirnya dokter dari Arab Saudi tadi memberikan informasi bahwasanya kedua ibu itu supaya diambil sampel air susu asinya untuk dites mana dari dua ibu ini yang kandungan nutrisinya lebih tinggi.
yang memiliki air susu yang kandungan nutrisinya lebih lengkap dan lebih tinggi, itu pasti diisi bayi laki-laki. Pertimbangannya apa, dokter Arab? Pertimbangannya bukan ilmu kebidanan, ilmu faraid, ilmu waris. Karena apa? Al-Quran itu menegaskan bahwa Nabi Zakari mithlu hawdil untayin. Bagi setiap anak laki-laki, kalau bagian warisan, itu jatahnya 2 kali anak perempuan. Jadi kalau ilmu waris kan begitu kan? Nah itu dinisbatkan, dianalogikan ya memang jatahnya lanang gitu. Yang saya itu kalau soalnya anak lanang kalau anak lanang benten nombor, bentennya nombor. Rasa anak lanang gitu. Oleh nyusul rasa anak lanang. Kalau bapaknya rasa sendiri. Maunya jeneng anak bapaknya ya pantas. Nah itulah analoginya seperti itu. Artinya di sini kan tetap walaupun itu seakan-akan kayak bukan bidang pengetahuan yang dibutuhkan, tapi dianalogikan hukum Allah itu memang bisa menjamak atau katakanlah merangkum segala hal. Ya. Seperti itu. Ini informasi pertama petunjuk dan ternyata kalau saja memang itu benar, bukan hanya orang mukmin yang membutuhkan informasi semacam itu, nanti belum lagi nanti berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam yang lain. Coba sekarang misalnya, kalau di dalam surat Al-An'am ayat 125, Allah berfirman, "Mayyidillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberinya petunjuk, Allah lapangkan hatinya terhadap Islam. Kalau dikehendaki dapat petunjuk bila awet ini bisa ngaji, gampang berkohir. Diajak kumpulan yang baik-baik untuk mencari ilmu, untuk melaksanakan ibadah, tidak iuran atau tidak bangun masjid, diajak berkorban bila gampang. Itu kalau memang orang sudah ditetapkan Allah akan diberi, atau ditetapkan Allah dia akan mudah mendapatkan petunjuk. Tetapi bagi orang yang wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Barang siapa yang ditetapkan Allah sesat, dibiarkan sesat oleh Allah, Allah jadikan dadanya sempit dan sesat. Sesek, dadanya sempit dan sesek. Ka'annama yas'adu bis-sama, seperti orang yang membungkuk naik ke langit. Dan kalau sekarang orang yang membungkuk naik ke langit itu terasa megap-megap, hanya orang kafir atau orang iman. Semua berarti ini kok apa? Ini informasinya. Kok tahu-tahunya Nabi Muhammad itu menyampaikan bahwa di atas sana kalau kamu naik tanpa bantuan apa-apa, nafas kamu sesak. Ternyata setelah diteliti para pakar ilmu alam, ilmu fisika, memang di atas angkasa ini atau di atmosfer bagian atas ini, lapisan atmosfer yang atas ini kandungan oksigennya sangat tinggi. Karena kandungan oksigennya sangat tipis, maka orang bernapas menjadi susah sesak. Dan itulah gambaran orang yang dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ajaran agama yang benar. Dan sikap atau katakanlah keadaan yang sedemikian itu kan tidak hanya berlaku untuk orang yang beriman saja. Coba dengan orang beriman, walaupun beriman ahli ibadah, ahli zikir, ahli tidak sekalipun dengan naik ke angkasa raya karena tanpa menggunakan alat baru karena semua kamu dia begitu. Ini masalahnya. Artinya bahwa penjelasan
relevan, tetap akan percaya. Makanya disinilah sebagai petunjuk hudal linnas. Bukan hanya orang yang beriman yang memanfaatkan itu. Dahulu kala orang itu beranggapan bahwasanya bumi itu datar. Kadang-kadang sekarang masih ada orang yang mengatakan bumi datar. Ada orang yang mengatakan bumi itu datar. Pikiran pikiran. Kemudian orang zaman dahulu mengatakan bumi itu diam, yang bergerak itu matahari. Matahari yang mengelilingi bumi. Nah, karena bumi datar, matahari muter, kan besar meneh, buka meneh, kan gitu. Bahkan itu dulu ada orang ilmuwan yang beranggapan itu salah dan dia mengatakan matahari yang dikelilingi bumi, matahari yang bumi yang berputar pada asnya sendiri, porosnya sendiri, kemudian dia juga berotasi mengelilingi matahari. Itu di penjara dari ini, gitu. Tapi ternyata dalam pengetahuan modern yang benar justru informasi ini ya, wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kaman lasyamsu yanbaghi laha an tilkal qamara wal layli sabiqun nahari wa kullun fi falakin yasbahun. Ini kan betul-betul bahwa bumi juga berputar dikelilingi rembulan dan seterusnya, matahari juga berputar pada porosnya, kemudian bumi mengelilingi matahari. Ini kan jelas gambaran. Dan ini tidak hanya petunjuk bagi orang yang beriman, tapi juga termasuk petunjuk bagi orang yang tidak beriman sekalipun. Artinya apa? Ada informasi yang bisa dimanfaatkan, yang bersumber dalam, yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Itu maknanya. Maka kenapa di satu sisi hudal lil muttaqin, tapi di sisi yang hudal lin nas, untuk manusia secara umum. Jadi kita kalau bingung, jadi sebenarnya pun dia Al-Quran telah konsisten. Kadang-kadang kalau kita tidak paham, kan nanti kalau ada orang yang di luar sana menuduh Quran merah konsisten, katanya ini petunjuk bagi orang takwa. Kok ini kamu kabeh menungso? Orang menungso orang beriman, tapi percaya nggak petunjuk piye? Itulah cara kita memahaminya dan cara menjelaskannya. Seandainya ada orang yang bertanya. Kemudian ya, yang tidak kalah pentingnya adalah informasi tentang adanya hari akhir. Wabil akhirati hum yu'minun. Wabil akhirati hum yu'minun. Terhadap kehidupan akhirat, orang-orang yang bertakwa itu pasti senantiasa yakin, bukan hanya sekedar beriman tapi meyakini. Apa bedanya beriman percaya dengan yakin? Bedanya percaya dengan yakin. Orang yang percaya itu boleh jadi di dalam benaknya masih ada kabut-kabut keraguan. Ya, tetapi kalau orang yang yakin itu kabut-kabut keraguan itu sudah lenyap. Itu seperti itu. Orang percaya, walaupun kadang-kadang tingkat kepercayaan itu sedemikian rupa, tanpa harus melihat bukti untuk beriman. Contoh, orang yang percaya bahwa Nabi bercerita dia telah pergi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau kita percaya apa betul? Mesti percaya, maka beriman mesti percaya. Tapi kalau orang yang hidup di zaman Nabi, di mana teknologi belum ada yang seperti sekarang, dan yang diberitahu adalah seseorang semacam Abu Bakar. Abu Bakar, ini ada orang Quraisy, orang kafir. Abu Bakar, ini teman-teman yang sindeng gitu. Gilanya saya jadi. Kenapa? Dia baru cerita semalam dia baru main ke langit
orang juga gendeng. Itu omongannya orang ahli ibadahnya seperti itu. Apa kata mereka? Aku percaya. Cerita begitu siapa? Muhammad. Aku percaya dengan cerita Muhammad. Loh. Padahal kan Abu Bakar belum ketemu Nabi Muhammad. Tapi sudah dia percaya. Kenapa dia percaya? Karena ada landasan historisnya bahwa Muhammad itu tidak pernah berbohong. Itu yang jadi kuncinya. Berbeda kalau sudah kalian digorong, kok ngaku bener atau tidak digorong ya, ngaku kalian digorong. Iya benar. Alah paling double sih. Nyatanya kan di sini double terus gitu loh. Walaupun yang diomongkan benar sekali pun kan orang gitu kan. Itu kebalikannya. Tapi kalau orang tidak pernah dikenal bahkan termasuk orang-orang yang memusuhinya sekalipun, itu belum pernah menemukan jejak atau pengalaman yang bisa disebut sebagai kebohongannya Muhammad. Nah, kalau saya ini nggak pernah ditemukan jejak digitalnya tentang kebohongan itu. Dan maka Abu Bakar dia percaya, beriman. Bahkan dia sampai tingkat yakin orang mungkin Muhammad berbohong. Pasti betul. Dari situlah akhirnya Abu Bakar itu mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang senantiasa membenarkan apapun yang disampaikan oleh Rasul. Karena Rasul ketika menyampaikan juga tidak asal menyampaikan, tapi landasannya adalah memang fakta dan kebenaran. Malam hari ini ceritanya berbeda, ya. Jadi kita mencoba. Kenapa kok misalnya yang dari segi rukun Islam dan rukun iman tidak diungkap semua? Jadi 3 pilar rukun iman dan juga 3 pilar rukun Islam tadi itu sebenarnya sudah mewakili dari unsur-unsur atau rukun dan yang lain-lain. Rukun Islam dan rukun iman itu diwakili. Makanya dengan kalau baca Al-Quran atau membaca hadis Rasulullah, ketika Allah menyebutkan orang beriman itu kan tidak menyebutkan keseluruhan aspek iman yang disebutkan. Tapi cukup balladina amanu wa amilus sholihati, hanya begitu kan. Bahkan kadang-kadang untuk sholatnya saja jarang disebutkan. Gitu? Nah ini artinya di awal surat Al-Baqarah ini Allah menegaskan, ingin memberitahukan kepada kita bahwa salah satu atau sikap orang yang bertakwa itu yang pertama imannya kepada Allah itu dinyatakan dengan iman kepada Allah, kemudian mengimani segala petunjuk Allah yang disampaikan kepada nabinya, rasulnya yang berupa bimbingan wahyu atau Alkitab. Dan bahwa orang yang beriman itu juga percaya hidup yang mereka jalani itu nanti akan dipertanggungjawabkan kapan? Dari akhir. Itu pasti percaya. Nah, oleh karena itu, karena ia sudah mengimani yang sedemikian rupa, ia akan menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang ditentukan atau yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? 1. Menjalin hubungan yang baik dengan Allah, yaitu dalam bentuk melaksanakan ibadah hablum minallah. Salat itu kan hubungan hablum minallah. Yang kedua juga bahwa tugas manusia hidup di dunia ini tidak lain adalah di samping sebagai hamba Allah, ia juga sebagai khalifah. Maka sebagai khalifah ia harus menambahkan kepeduliannya kepada sesama. Maka ia juga salah satu bentuk kepeduliannya adalah akan berbagi terkait dengan apa yang ia punya sebagai bentuk pemberian Allah, dibagikan kepada pihak-pihak yang dirasa memang memerlukan. Itu, mungkin itu ada pertanyaan boleh? Ada pertanyaan seperti biasa enggak? Monggo Pak Agus.
Pikirkan aja yang diceritakan Allah. Jangan kamu pikirkan yang kenapa? Allah terlalu agung, terlalu besar. Sementara manusia itu kan kapasitasnya kecil banget kan. Akal manusia pun itu juga kapasitasnya sangat kecil dibandingkan keagungan dan kemahabesaran kekuasaan Allah. Dan Allah mungkin ada lagi ada? Apa ada? Apa sih ada tanya-tanya kata dengan kulit ya? Kan mereka itu nggak boleh nggak boleh tahu ya. Tapi misalnya kalau misalnya panitia misalnya nembung mengangkatkan sesuatu korban bahwa nanti kepala seluruh korban itu menghidupkan ke panitia menjual itu bisa nggak? Iya. Dan kemudian tentangkan itu ada ya dengan pihak itu pertanyaan. Jadi hal-hal yang terjadi bisa kita terlatih tempat kita. Terus sudah pada serahkan aja dan panitia. Panitia sebagai pimpinan itu kan mau diapakan tidak apa. Tapi kalau tanpa permisi, tanpa dengan tiba-tiba oh itu ya nggak benar. Karena ada informasi yang ada kesepakatan yang membantu depan. Itu termasuk bukan hanya masuk ke bagian yang apa seruan atau kadang-kadang apa mampu dengan terus karena wanita itu mau kan nanti mungkin itu kata dia pemerintah ini terdahulu dengan berdoa kepada majlis dan bertanya kepada Allah Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi